Desa yang wilayahnya lumayan kecil, tidak terlalu luas, tapi memiliki potensi yang banyak. Oke, kembali lagi bersama saya Akbar di channel saya Akbar Regeza. Jadi pada hari ini saya akan mereview ataupun menggambarkan tentang salah satu desa, masih pedesaan di Indonesia. Dan ini masih di desa di Kabupaten Bone, Kecamatan Sibulue yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, em, ini desa namanya itu Desa Masenrempulo, tapi sering dikenal sebagai Desa Tapere. Ya, kalau filosofinya Desa Tapere yaitu seperti salah satu dusun di sana yang menjadi ibu kota, ibu desa. Gimana ya, kalau ibu kota kan di kota ya. Kalau desa berarti ibu desa ya, atau menjadi daerah perkumpulan ataupun dusun yang menjadi mayoritas di situ. Namanya Tapere. Nah, kemudian desa ini tadi yang sebutkan pertama bahwa tidak terlalu luas karena luas wilayah itu hanya 3,10 km persegi luasnya. Jadi ya emang nggak terlalu luas karena sering lewat situ. Jadi dia tuh di jalan poros gitu, jalan poros antar kecamatan Sibulue ke kecamatan apa ya? Cina, kecamatan Mare, Mare apa Cina ya? Yang biasanya tuh dia di ke arah pabrik gula di Kabupaten Bone. Karena ini jalanan poros, jadi itu di wilayah di sini tuh nggak terlalu luas. Jadi dia agak masuk ke apa? Dia jalan poros, terus ada jalan yang masuk ke beberapa kilometer itu nggak terlalu luas di wilayahnya. Dan penduduknya sangat padat, bisa dikatakan sangat padat penduduknya. Dan potensi alamnya itu bisa dikatakan bagus dalam segi hal pertanian, perkebunan. Kalau untuk nelayan, dia nggak terlalu banyak nelayan di sana karena dia lumayan jauh dari laut, tapi dia memiliki aliran sungai yang mengarah ke laut. Jadi ke arah laut itu dia memiliki sungainya seperti itu. Ya, ini saya mengingat-ingat ya gambaran dari desa itu karena nggak terlalu apa ya istilahnya hanya sekedar lewat di desa itu. Banyak teman saya juga yang tinggal, dari teman SMP, SMA, teman SD juga ada, tapi nggak terlalu, karena teman SD saya itu teman SMP saya juga, teman SMA juga, jadi ya sama orang sih sebetulnya. Nah, kemudian untuk penduduknya sendiri itu sekitar 1.425 jiwa, tapi bakal pasti bertambah sekarang sih juga karena kan sudah banyak yang menikah, teman-teman sudah banyak menikah, sudah punya anak juga. Hanya saya yang belum menikah di antara teman-teman saya. Kemudian, nah ini tadi yang saya katakan itu di berbatasan, jadi dia tuh berbatasan dengan desa Tundreng Telue, ya desa Tundreng Telue, desa saya. Jadi tadi saya mengatakan dia dalam poros antar kecamatan karena dari kecamatan sebelah ke kecamatan Mara apa Cina ya, aku lupa, Cina kayaknya. Jadi ke arah kecamatan Cina, jadi itu kecamatan Cina guys. Nah, di sana Bugis semuanya, rata-rata Bugis. Kemudian Islam, warganya mayoritas Islam. Kalau minoritas berarti ada Kristen ya, non Muslim ya. Kalau untuk non Muslimnya saya kurang tahu juga ya karena saya nggak terlalu berinteraksi orang sana. Hanya beberapa teman saya yang saya berinteraksi, tapi sekarang udah mulai lost contact juga sih. Jadi mendapatkan informasi lebih itu masih kurang juga. Jadi saya mendapatkan informasi tentang desa itu nggak terlalu banyak gitu, tapi ya semoga bisa menjadi referensi aja ya. Kemudian untuk pekerjaan dari orang-orang di sana itu dia rata-rata petani, pengusaha, pedagang, dan buruh lepas juga. Ada juga yang bekerja sebagai buruh di pabrik, tapi hanya beberapa buruh pabrik gula. Kenapa lebih banyak petani? Karena luas wilayahnya itu nggak terlalu luas ya, tapi karena kepadatan penduduk dalam artian dia tatanan rumahnya itu dia padat, dia seperti dia tidak terlalu berpisah-pisah seperti dibandingkan desa-desa yang lain yang kayak jarak rumahnya sekian meter baru rumah lagi. Kalau dia tuh padat dan itu dia tuh ketika masuk semacam masuk gang gitu, masuk gang
itu rumahnya berjejer padat. Di situ kebanyakan warga. Nah, kalau di pinggir jalan raya itu hanya beberapa saja rumah. Jadi selebih itu sawah gitu. Nah, kemudian ada beberapa spot itu masuk ke dalam area kebun. Jadi penghasilan satu rata-rata dari pertanian, dari sektor padi maupun dari tanam-tanaman seperti itu. Kemudian juga warganya itu yang khususnya untuk anak mudanya sendiri itu dia banyak yang bekerja. Sepengetahuan saya, kalau saya melihat itu banyak yang bekerja di perusahaan ataupun sebagai PNS ataupun instansi-instansi lainnya. Kemudian sumber dari desa ini adalah sumber kehidupannya itu adalah dari hasil bumi yang tadi, karena di sana padinya atau sawahnya itu lumayan luas, jadi dia mengambil dari hasil bumi pertanian seperti itu, dari kebun juga. Dan kalau nelayan itu sendiri dia nggak terlalu banyak. Kalau dari kesejahteraan desa ini tuh bisa dikatakan ya lumayan sejahtera, dikatakan lumayan sejahtera, karena dari sepengetahuan saya yang saya lihat dari desa ini itu rata-rata masyarakatnya ya dari segi penampakan rumahnya itu semuanya bisa dikatakan lumayan bagus. Karena waktu SMP itu saya sering berkunjung tamat pun juga, dan beberapa ketika pulang juga beberapa kali lewat ke sana, saya melihatnya tuh potensi dari kesejahteraan itu mereka bagus. Dari segi rumahnya kelihatan mereka nggak ada yang terlalu yang memprihatinkan seperti itu. Kemudian juga dari teman-teman saya yang asal dari sana itu semua rata-rata orang berada, dalam artian ya mereka sejahtera seperti itu. Kemudian nah desa ini tuh dekat dari pabrik gula, jadi bisa dikatakan juga karena dekatnya pabrik gula ini menjadi salah satu problem ketika, tapi ini dulu sih sebetulnya, dulu itu desanya ketika pabriknya nyala itu kan biasanya ada limbahnya kan. Nah itu biasanya teralirkan ke sungai kecil di bagian depan. Nah biasanya itu dari sungai itu potensi limbahnya itu mengalir ke situ, dan itu mengeluarkan bau yang kurang sedap. Tapi sekarang itu sudah terminimalisir, jadi sudah ada penanganannya, sehingga ya tidak terlalu polusi sekarang dalam segi bau dari limbah pabrik itu sendiri. Nah, kemudian yang potensi alamnya ya lumayan bagus juga di sana, dari potensi alam, jadi bisa dikembangkan apakah menjadi misalnya desa wisata ataupun pengembangan desa bisnis seperti itu. Yang perlu dilakukan ke masyarakat itu memberikan kapasitas dalam hal apakah dari segi pengelolaan sumber daya alamnya menjadi dari bisnis ataupun misalnya UMKM menjadi produk misalnya, ataupun mengelola sumber daya menjadi desa wisata, serta perlunya juga peningkatan kapasitas dalam hal digital. Nah sebenarnya kan digitalisasi itu kan sangat penting juga ya untuk peningkatan pembangunan desa. Nah itu mungkin bisa diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber pendapatan ekonomi desanya. Ya mungkin cuma itu yang bisa saya review dari desa ini, karena desa ini lumayan dekat dengan desa saya, tapi saya nggak terlalu sering melakukan kunjungan ke sana karena hanya beberapa teman saya yang berasal dari sana juga. Oke, sampai ketemu di desa selanjutnya yang akan kita bahas. Bye-bye.